Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Oktaviani dengan NIM 311-2011-028 akan menjelaskan jawaban dari tugas ke-8 akuntansi perpajakan. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini ada soal terkait PT Air Transport, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Nah, berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Di sini ada data perusahaan, ada NPWP, alamat, telepon, email, dan jenis usahanya, yaitu jasa transportasi dan penjualan merchandise. Kemudian ada data pegawai. Di sini ada 3 pegawai. Yang pertama ada Yoga, memiliki NPWP, jabatannya manajer, statusnya menikah, 4 anak, gaji sebulannya 17.500.000, tunjangan sebulannya 1.050.000. Kemudian ada Santi yang belum memiliki NPWP, jabatannya sebagai pelaksana umum, statusnya menikah, 2 anak, gaji sebulannya 6 juta, tunjangannya 3 juta. Kemudian ada Dani dengan NPWP, jabatannya sebagai pelaksana umum, statusnya belum menikah, gaji sebulannya 4 juta, dan tunjangannya 100.000. Baik, kita akan masuk ke transaksi di bulan Desember yang pertama, yaitu di tanggal 2. Untuk transaksinya yaitu membayar gaji karyawan. Sebelumnya kita akan menghitung untuk gaji Yoga terlebih dahulu. Nah, di sini gaji Yoga sebesar 17.500.000 dengan tunjangan 1.050.000, sehingga totalnya adalah 18.550.000. Untuk biaya jabatannya yaitu 5% dikali gaji pokok, sehingga 500.000 untuk maksimalnya. Kemudian ada iuran pensiun, yaitu 2% dari gaji pokoknya. Jadi 350.000. Kemudian totalnya adalah 850.000. Untuk penghasilan neto tinggal dikurangi saja, sehingga totalnya adalah 17.700.000. Untuk di tahunnya 212.400.000. Karena PTKP-nya K4 atau status dengan kawin dengan 4 anak, jadi di sini ada 72 juta. Tetap penghitungannya 100K3. Nah, untuk PKP-nya tinggal dikurangi, sehingga dapatlah hasil 140.400.000. Untuk PPh pasal 21 setahunnya, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 90.400.000 sama dengan 14.190.000. Sehingga untuk totalnya adalah 16.690.000. Untuk sebulannya tinggal dibagi 12, sehingga totalnya adalah Rp1.390.833. Kemudian di sini ada gaji pegawai atas nama Santi yang belum memiliki NPWP. Gaji sebulannya 6 juta, tunjangannya 300.000, totalnya 6.300.000. Untuk biaya jabatannya 300.000 dari gaji pokok, 5% dari gaji pokok. Kemudian iuran pensiunnya 120.000, melalui 2% dari gaji pokok, sehingga totalnya adalah 420.000. Tinggal dikurangi saja, 6.300.000 dikurangi 420.000 sama dengan 5.880.000. Kemudian penghasilannya itu setahunnya yaitu 70.560.000. Kemudian PTKP-nya 54 juta, karena di sini tidak diketahui untuk suaminya, jadi kita pakai TK-nya saja, yaitu 54 juta. Untuk pengurang PKP-nya sehingga totalnya adalah 16.560.000, karena di sini Santinya belum memiliki NPWP, sehingga 120% dikali 5% dikali 16.560.000, sehingga totalnya adalah 993.600. Dibagi 12, sehingga total PPh pasal 21 sebulannya 82.800. Kemudian di sini ada pegawai atas nama Dani, gaji sebulannya 4 juta, tunjangannya 100.000, sehingga totalnya adalah 4.100.000. Biaya jabatannya 200.000, iuran pensiunnya 80.000, yaitu 2% dikali gaji pokoknya.
sehingga totalnya adalah 280.000. Penghasilan neto sebulannya 3.820.000. Tinggal dikurangi saja, kemudian dikali 12 untuk setahunnya, sehingga totalnya adalah 45.840.000. Karena di sini PTKP-nya belum menikah, sehingga totalnya adalah wajib pajak sendiri, yaitu 54 juta. Untuk dikurangi PKP-nya totalnya 8.160.000 minus. Sehingga PPh pasal 21 setahunnya yaitu nihil, dan sebulannya juga nihil. Untuk jurnalnya di sini ada tanggal 2 bulan 12 2021 biaya gaji tunjangan yoga sebesar 18.550.000. PPh pasal 21 turutannya 1.350.833 rupiah. Kas dan banknya 17.159.167 rupiah. Kemudian ada biaya gaji dan tunjangan santinya 6.300.000, PPh pasal 21 turutannya 82.800, kas dan banknya yaitu 6.217.200. Kemudian untuk yang Dani tidak di jurnal karena PPh 21-nya nihil. Kemudian ini saat menyetor ke kas negara, PPh pasal 21 turutan yoga 1.390.833 rupiah pada kas dan bank, kemudian PPh 21 turutang santi pada kas dan bank sebesar 82.800 rupiah. Baik, kita masuk ke transaksi yang kedua. Di sini ada di tanggal 5, melakukan penjualan barang dagangan kepada PT ABC secara kredit sebesar 70 juta. Untuk jurnalnya di tanggal 5 bulan Desember 2021, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 70 juta rupiah. Kemudian transaksi yang ketiga di tanggal 11, melakukan penjualan barang dagangan kepada Dinas Pendidikan secara tunai sebesar 40 juta rupiah. Sehingga untuk jurnalnya yaitu di tanggal 11 yaitu 11 Desember 2021, kas pada penjualan sebesar 40 juta rupiah. Kemudian di sini menerima pelunasan penjualan atas transaksi 5 Desember 2021. Karena di situ transaksinya sebesar 70 juta, maka untuk jurnalnya yaitu kas pada piutang dagang sebesar 70 juta rupiah. Kemudian transaksi kelima di tanggal 13, menyewakan bus kepada PT XYZ dengan nilai invoice sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk jurnal di tanggal 13 Desember 2021 yaitu piutang dagang pada pendapatan sewa sebesar 15 juta rupiah. Kemudian di transaksi yang ke-6, di tanggal 15 menerima pelunasan invoice dari PT XYZ, yaitu di tanggal sebelumnya. Nah, untuk tanggal 15 Desember 2012, transaksinya adalah kas pada piutang dagang sebesar 15 juta rupiah. Kemudian, transaksi ke-7 di tanggal 16 yaitu membeli merchandise dari CVXXX dengan nilai invoice sebesar 25 juta rupiah. Untuk transaksinya yaitu pembelian pada utang dagang sebesar 25 juta rupiah. Kemudian di transaksi ke-8 pada tanggal 18 Desember yaitu menghapus piutang tak tertagih CVPQR sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk di sini di soal kita menggunakan metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Untuk transaksinya yaitu biaya piutang tak tertagih pada piutang dagang sebesar 90 juta rupiah. Selain direct write-off method, di sini juga ada metode penghapusan penyisihan atau pencadangan dengan allowance method. Nah, untuk jika perusahaan menggunakan metode penghapusan penyisihan, maka untuk jurnalnya yaitu biaya piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 90 juta rupiah. Namun untuk pada saat ini, perusahaan PT Air Transport menggunakan jurnal direct write-off method. Kemudian di transaksi terakhir, membayar bonus pegawai dengan perincian sebagai berikut. Yoga 10 juta, Santi 15 juta. Nah, untuk transaksi di tanggal 25 Desember adalah sebagai berikut. Di sini ada utang bonus, kita gabungkan saja sebesar 15 juta, pada kas sebesar 15 juta.
Baik, cukup sekian jawaban dari tugas 8 akuntansi perpajakan dengan subbab yaitu akuntansi piutang dan persediaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.